warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, teman-teman yang berbahagia, saudara-saudaraku yang senantiasa insyaallah diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan mempelajari terkait tentang makna kehidupan, bahwa dalam kehidupan ini ada yang sukses, ada yang sebagian belum mendapatkan apa yang ia inginkan. Kadangkala ada yang di puncak posisi karir, ada juga yang biasa-biasa saja. Namun semua itu adalah bagian dari proses kehidupan. Tetapi sikap perilaku itu harus diperhatikan terkait tentang apa yang pada pagi hari ini akan kita bahas, yaitu falsafah Jawa tentang ambek utomo andap asor, yang maknanya boleh menjadi orang yang utama, orang yang dimuliakan, orang yang disanjung-sanjung karena status sosial, tetapi kerendahan hati, ketawaduan itu harus dijaga. Dalam penjelasan ini bahwa ambek utomo andap asor itu berarti bolehlah menjadi orang itu sukses, karena itu bagian dari yang harus kita usahakan. Setiap cita-cita, setiap keinginan harus kita ikhtiari dengan sungguh-sungguh. Tetapi proses ini adalah bagian tidak lepas dari sentuhan-sentuhan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ada di dalam kehidupan ini. Maka rasa andap asor atau rendah hati, tawadhu itu harus ada di dalam proses kehidupan itu sampai pada puncaknya. Dengan begitu maka dia akan menjadi orang yang teladan dalam kebaikan, yaitu ambek utomo, yaitu sikap utama. Sikap utama ini adalah orang yang diharapkan menjadi seorang pemimpin dalam akhlak, dalam amal soleh, bukan karena jabatan, tetapi karena kebijaksanaan dan kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana ulama besar yaitu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-alimu man amila bi'ilmihi wa akhlasa li rabbihi, yang artinya bahwa orang alim itu yaitu orang yang mengamalkan ilmunya dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinukilkan dari kitab Az-Zuhud li Ibni Al-Mubarak. Maka ada hal yang menjadi makna bahwa menjadi teladan itu bukan karena ilmunya semata, tetapi amal dan keikhlasan. Keikhlasan inilah ketika orang itu berilmu, maka semakin ilmunya tinggi, semakin hartanya banyak, semakin jabatannya tinggi, rasa ketawaduan bahwa ini semua adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ungkapan Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi, ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang kedua, bahwa tidak menyombongkan diri, yaitu andap asor, rendah hati.
ini memiliki makna bahwa ketika orang itu memiliki ilmu, harta, dan kedudukan, seorang tetap itu sikap tawadhu, rendah hati, tidak merasa lebih dari yang lain, bahkan tidak merasa dirinya itu dipentingkan oleh orang lain, tetap dalam posisi apa adanya. Sebagaimana ulama Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijus Sholihin disebutkan, wa min akhlaqihim at-tawadu'u wa tarkul al-kibri, yaitu di antara akhlak mereka, yaitu orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, orang-orang yang senantiasa mencari Tuhannya, orang yang senantiasa menghargai sesama manusia, maka sikap tawadhu dan meninggalkan kesombongan itu ada. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu orang begitu tuh disebut ibadur rahman, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang disebutkan bahwa dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu yaitu orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Kemudian ada makna yang ketiga, bahwa menghindari riya dan ujub. Kesombongan yang terselubung dalam diri manusia tak terasa itu adalah riya. Kemudian kesombongan yang terselubung dalam diri manusia itu tanpa sadar adalah ujub. Riya itu adalah dari kata ro'a, yaitu supaya orang melihat bahwa dirinya itu mempunyai kelebihan, dan dia menampakkan dengan rasa yang lembut, tetapi ada rasa supaya orang itu melihat. Ini juga menghindari riya yang terselubung. Kalau ujub itu lebih bangga pada dirinya sendiri, tanpa sadar dengan kelembutan bahasa halus, melipir-melipir halus, tetapi tanpa sadar dia itu ujub pada dirinya sendiri, yaitu berbangga dengan dirinya sendiri. Maka makna ambek utomo ini tidak boleh seseorang itu merasa diri paling benar, sehingga kehilangan ruh dari makna andap asor itu. Karena orang yang merasa dirinya benar itu kadangkala akan menghilangkan sikap-sikap tawadhu dalam diri manusia. Sebagaimana ulama besar yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Hilyatul Auliya dikatakan, afatul ilmi ar-ri'a'u wa afatul ibadati al-ujubu. Dikatakan bahwa penyakit ilmu itu adalah riya, dan penyakit ibadah itu adalah ujub. Ini hati-hati. Manusia dalam posisi ibadah, manusia dalam posisi berilmu, tetapi sikap ucapan itu hati-hati. Jangan sampai terselubung ada riya, terselubung ada rasa ujub dengan merasa banyak ibadahnya itu. Maka jangan sampai bahwa keutamaan diri ini menyebabkan munculnya penyakit-penyakit hati yang terselubung, walaupun sangat terselubung, sangat tipis sekali, seperti riya dan ujub. Kemudian ada hal pesan yang menarik. Yang keempat yaitu menyadari semua keutamaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga falsafah ini teman-teman, bahwa menanamkan segala keutamaan itu harus diiringi rasa syukur. Sekali lagi, setiap apa yang kita lakukan supaya ada keutamaan harus diiringi rasa syukur. Rasa syukur itu bahwa ini adalah nikmat Allah. Dan yang kedua adalah rasa kesadaran diri bahwa semua ini adalah milik Allah, bukan semata-mata dari usaha hasil sendiri, bukan semata-mata karena dirinya berhasil, bukan. Sebagaimana dikatakan ulama Imam Abu Hazim dalam kitab Syiar Al-A'lam An-Nubala, dikatakan kullu nikmatin la
tuqarribuka ilallahi fahiya baliyatun. Bahwa setiap nikmat, jadi kita itu punya nikmat teman-teman. Nikmat apapun, bisa bernapas, bisa melakukan, bisa beraktivitas. Semua nikmat itu yang tidak sebab mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bencana. Kenapa bencana? Karena setiap nikmat itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap besok, di hari Yaumul Hisab, yaitu hari hitung-hitungan antara kenikmatan yang diberikan Allah kepada diri kita. Maka apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Surat An-Nahl ayat 53. Jadi makna yang sangat bagus supaya kita itu mempunyai rasa andab asor, ketawaduan, tidak meremehkan satu dengan yang lainnya, yaitu falsafah ambek utomo andab asor. Ini mencerminkan akhlak mulia, baik yang zahiron atau batinan, karena akhlak itu sesuatu yang sifatnya terlihat, tetapi semua itu adalah pancaran dari hati. Maka sikap hati itu adalah bagian yang terpenting di dalam hidup. Bahkan seseorang itu sama-sama sholat tetapi niatnya beda, itu di akhirat pun akan beda. Sama-sama berjuang dalam bermasyarakat, berjuang di dalam kebaikan, yang satu niat karena Allah, yang satu karena supaya dikatakan orang pejuang. Dan ini hati-hati, itu adalah riya dan ujub yang terselubung. Maka dalam falsafah ini, ambek utomo andab asor adalah sesuatu yang baik untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.